masa-masa yang tidak pasti di tahun 2020. Dengan segala macam keadaan yang membuat kita penuh kecemasan, ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19. Tetapi marilah semua kita percaya akan kesetiaan Tuhan yang adalah sang terang yang memberi pengharapan baru. Seperti tema kita pada persekutuan perdana pagi ini. Mari kita megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Mari kita memuji Tuhan Allah kita dengan pujian, setiamu Tuhanku tiada bertara. Sambil kita amini syair pujian ini yang begitu memberkati, terutama untuk saya. Mari kita naikkan pujian. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Diambil dari PKJ 138. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi Tuhan. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas lelah. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Kini kekuatan dan besok harapan. Hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku
Mari kita berdoa untuk persekutuan kita pada pagi ini. Selamat pagi Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru dan baik di awal tahun baru ini. Kembali kami berkumpul dan bersekutu di persekutuan dewasa lewat media online Zoom. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami semua bisa melewati tahun 2020 yang begitu sulit dan penuh dengan ketidakpastian, terutama dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami bersyukur mempunyai Tuhan yang sangat mengasihi dan membimbing serta menyertai kami sampai saat ini. Tuhan, ampuni juga kami jika sekiranya pagi ini kami kembali jatuh dalam dosa ataupun kesalahan yang membuatmu bersedih. Mungkin lewat perkataan, perbuatan, pemikiran kami. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami kembali layak untuk menerima berkat-Mu lewat pujian dan firman yang sebentar akan dibawakan oleh Pendeta Novita hamba-Mu. Tuhan, berkati Pendeta Novita yang sebentar akan memberkati kami lewat pemahaman dan pembelajaran kebenaran firman-Mu atas sang terang yang memberi pengharapan baru untuk kami, untuk menjadi pimpinan kami di dalam menjalani hari-hari kami di tahun 2021 ini Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang hari ini bersiap untuk bergabung, untuk ikut persekutuan, maupun yang berhalangan. Mungkin ada keperluan lain atau kesehatannya, ataupun dalam pemulihan dari sakitnya. Kami percaya Tuhan tetap memberkati, melindungi sahabat-sahabat kami. Biarlah minggu depan mereka dapat bergabung kembali dalam persekutuan bersama. Tuhan, kami mau serahkan jam-jam persekutuan kami ini dari awal, di tengah, dan sampai akhirnya. Dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Pagi ini, tema kita, persekutuan kita adalah Sang Terang memberi pengharapan baru. Tuhan mengingatkan umat-Nya untuk kita percaya hanya di dalam Dia ada pengharapan baru di tahun 2021 ini. Seperti terang yang akan memulihkan kegelapan atau ketidakpastian kehidupan untuk menjadi lebih baik. Seperti dikatakan di dalam ayat pembukaan pada pagi ini, yang terambil dari Yohanes 1 ayat ke-3 sampai ke-5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Semua ini bisa terjadi atau terwujud dengan kita ikut serta mewujudkan dalam kehidupan kita untuk hari-hari mendatang. Bagaimana caranya? Sebentar, Pendeta Novita akan membimbing kita untuk memahaminya lewat firman yang memberi kekuatan untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita lewat pujian, firman-Mu ku pegang selalu untuk menerima firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh Pendeta Novita. Kita naikkan pujian. Firman-Mu ku pegang selalu.
jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saya persilakan untuk pendeta Novita untuk masuk dalam firman Tuhan. Makasih Bu Puspita ya. Ibu Bapak sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa kembali. Tuhan yang Maha Kasih, kami mau berpegang kepada firman-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan saat ini biarlah kami dapat kembali menghayati dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kami dapat memegangnya, mempraktekannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, karena kami telah diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang terus menuntun setiap kehidupan kami, dan setiap kami dapat menemukan terang yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Ibu Bapak sekalian, kita akan membahas tema tentang sang terang. Ya, nah, saya mau share screen ya, Ibu Bapak. Bentar. Oke. Kelihatan belum ya? Udah muncul kah? Belum. Belum ya? Belum. Sudah kok. Sudah. Yohanes Ya. 1 sampai 9. Ya, Oh, ya, iya. pembacaan firman-Nya dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 9. Tadi bagian yang juga menjadi kata pembuka dari Bu Puspita ya. Ya, saya akan bacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes.
Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang terang, maka kita tahu bahwa terang itu bisa membuat kegelapan menjadi sirna, sekalipun terang itu hanya berada di pojokan, ya, seperti di gambar ini. Semoga gambarnya keluar, ya. Ya, bahwa ketika terang itu ditaruh di sebuah pojok, ia akan menerangi sekitarnya dan kegelapan pun menjadi lenyap, menjadi hilang, dan kita bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Terang sekecil apapun bisa mengusir kegelapan. Ibu Bapak mungkin pernah mengalami saat mati lampu. Kalau mati lampu, hal pertama yang dilakukan apa itu, Ibu Bapak? Cari Cari korek api, nyalain lilin. cari Korek api, nyalain lilin gitu ya. Kalau sekarang juga udah canggih, handphone ya. Nyalain Iya. handphone lumayan juga bisa ini ya. Cari handphone. Iya, nyalain handphone. Nah, terus juga senter, mungkin kita sediain senter gitu ya di dekat tempat tidur kita. Jadi kalau malam kita bisa dengan mudah. Nah, sekecil apapun misalnya saat malam, tiba-tiba mati lampu gitu ya. Lalu kemudian kita nyalakan, katakanlah misalnya senter, ya, atau handphone kita, atau lilin. Cahayanya kan kecil ya. Tapi dengan adanya cahaya yang kecil itu, kita bisa lebih waspada gitu ya. Ngecek ke itu listrik gitu ya. Jangan-jangan mati lampu gara-gara turun nih. Atau mati lampunya satu komplek begitu ya. Kita mulai berjalan mungkin ke jendela ngelihat tetangga mati lampu nggak ya? Di jalan mati lampu nggak ya? Nah, kita jalan dengan bantuan senter atau cahaya yang kecil itu. Terus kita juga mungkin mengecek keluarga kita. Kita berjalan ke sana sini di rumah kita dalam kegelapan saat mati lampu dengan bantuan cahaya yang kecil. Nah, cahaya itu juga bisa membawa, nah ini kira-kira orangnya lagi ngapain nih ya? berjemur. Berjemur. Lagi jalan-jalan halan ke pantai. Ya. Lagi jalan-jalan ke pantai tentu kita cari pemandangan gitu ya, cari matahari. Kalau orang-orang bule malah nyari matahari buat berjemur-berjemur ya. Kalau orang kita kan udah rada-rada hitam ya, jadi kalau ke pantai agak malas berjemur gitu. Nah, saat ketemu matahari pun, ketika matahari itu misal terlalu menyengat, cahayanya itu terlalu panas, ya, kita mungkin menghindari. Cahaya matahari yang terlalu silau pasti membuat kita sakit kepala, pusing gitu ya. Membuat kita terlalu sakit matanya gitu untuk melihat ke arah matahari dan semua hal yang ada searah dengan pandangan kita. Kita cenderung menutup mata jika terlalu silau. Nah, ketika kita merenungkan hari ini tentang terang Tuhan, bagi saya bahwa Tuhan itu menerangi setiap kita dengan terang yang cukup untuk membuat kita berjalan di dalam kegelapan tanpa terjatuh. Tapi terang Tuhan juga tidak menyakitkan karena terlalu silaunya. Cahaya terang Tuhan itu cukup untuk membuat kita menikmati pemandangan yang ada tanpa menyakitkan bagi kita.
Nah, kalau bicara tentang terang Tuhan, maka firman Tuhan tadi mengatakan terang yang sesungguhnya gitu ya. Bahkan penulis Injil Yohanes menekankan begitu ya di dalam ayatnya yang ke-9, terang yang sesungguhnya datang ke dalam dunia. Kalau dibilang ada terang yang sesungguhnya, berarti ada terang yang tidak sesungguhnya. Ya. Terang yang tidak sesungguhnya itu apa itu? Ya, dalam bacaan ini adalah salah satunya Yohanes Pembaptis. Ya, dia bukan terang itu. Ya. Terang yang sesungguhnya datang ke dalam dunia. Terang Tuhan itu adalah terang yang sejati. Ya. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang kadang membuat kita merasa bahwa itu adalah terang kita. Itu adalah pengharapan kita. Tapi semua terang, semua pengharapan yang kita letakkan kepada apa yang ada di dunia ini pasti akan hilang. Bahkan juga firman Tuhan mengatakan bahwa jangan menaruh harapan kepada para bangsawan. Gitu ya. Dalam konteks bahwa orang-orang yang kesusahan menantikan bantuan dari orang-orang bangsawan yang bisa kira-kira menolong, tapi jangan menggantungkan harapan ya kepada manusia. Kan tidak bisa menggantungkan harapan kita berharap ada sesuatu yang menjadi terang yang sesungguhnya, karena terang yang sesungguhnya itu hanyalah Yesus Kristus. Dia terang yang sesungguhnya yang membuka jalan ya bagi kita di dunia ini untuk menjalankan hidup. Bagaimana caranya supaya kita hidup dengan baik, dengan damai sejahtera. Bagaimana caranya kita hidup di dunia ini dengan hidup yang penuh sukacita. Yesus Kristus datang untuk memberikan jalan yang terang itu, yang sesungguhnya kepada kita. Nah, ketika bicara tentang terang, kita berbicara tentang gelap. Ada orang yang kadang berpikir bahwa gelap itu adalah sebuah realitas, sebuah kenyataan. Tetapi dalam sebuah konsep tentang terang dan gelap, yang menjadi realitas itu adalah terang. Gelap itu adalah ketiadaan terang. Karena itu gelap bukanlah sebuah realitas. Gelap itu bisa hilang ketika terang hadir, sekecil apapun terang itu. Nah, kita kaitkan ini misalkan dalam contoh dengan kehidupan kita. Ya. Ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, sebuah masalah dalam kehidupan kita, dan kita bisa mengandaikan itu sebagai gelap, jangan keliru, karena masalah dan realita dan pergumulan itu bukanlah realitas yang sesungguhnya. Gelap itu bukanlah realitas yang sesungguhnya. Masalah dan pergumulan itu datang ketika kita kehilangan pegangan dari sang terang itu. Namun ketika kita menempatkan kehadiran Tuhan di dalam masalah dan pergumulan sebesar apapun, ketika kita hadapi dengan iman, maka pergumulan dan masalah itu akan hilang, akan kita dapat atasi. Ya tidak kemudian secara ajaib begitu ya, misalnya kita sakit, lalu kita berdoa, dan Tuhan terus tiba-tiba menghilangkan penyakit kita. Tapi bahwa ketika kita menghadapi pergumulan, masalah, kegelapan itu, kita melewati kegelapan itu, ada terang yang bersinar, bahwa Tuhan adalah sumber pemulihan kita. Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap orang-orang di sekitar kita yang merawat, kepada dokter misalnya, Tuhan yang menciptakan obat-obatan, Tuhan yang menciptakan tubuh kita, Tuhan yang mengetahui semua yang menjadi pergumulan dan persoalan kita. Karena itu masalah dan pergumulan sebesar apapun bisa hilang ketika kita jalani bersama dengan Tuhan. Iman sekecil apapun
bisa menolong kita untuk melenyapkan kegelapan karena pergumulan dan masalah. Dan terang Tuhan itu membuat kita melihat dunia dengan lebih baik. Ya. Kita tidak lagi berada dalam kegelapan. Kita bisa melihat bahwa ternyata ya, oh ya saat ini kita misalnya kita Zoom nih kan terang ya, atau ada yang lagi mati lampu saat Zoom. Coba saya lihat dulu layar-layarnya. Oh, semua terang ya. Nggak ada yang mati lampu. Karena kita semua terang, setidaknya pakai lampu atau pakai buka jendela, kan bisa lihat tuh ya. Wajah-wajah kita masing-masing gitu, satu dengan yang lain ya. Bu Eni yang senyum-senyum, ya, Bu Esther yang senyum-senyum gitu ya. Bu Sur dengan bajunya yang cerah gitu. Kucelnya tadi yang punya orok-orok baru gitu ya. Kelihatan tuh ya. Ya kita karena ada terang kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat satu dengan yang lain. Wah, bisa melihat Bu Yati juga ya. Cantiknya nih. Dandan ya, Bu. Ya. Wah, karena terang kita bisa melihat ya wajah-wajah sesama kita. Kita bisa melihat sekitar kita dengan lebih baik. Dalam hal itu juga dalam kehidupan kita gitu bahwa terang Tuhan tuh membuat kita bisa melihat dunia itu dengan lebih baik. Melihat berbagai hal dari sisi apa yang Tuhan mau perlihatkan kepada kita dengan terangnya. Melihat keindahan dari segala sesuatu. Melihat indahnya halaman kita, tanaman-tanaman yang mungkin bermunculan. Melihat keluarga kita dalam keseharian mereka. Melihat ya banyak hal. Ya, kita bisa melihat sekitar kita dengan baik karena ada terang. Ibu Bapak yang mengikuti ibadah online YKB hari Minggu yang lalu, kok yang khotbah Pendeta Yoce ya. Iya, iya. Pendeta Yoce di dalam khotbahnya ya tentang harapan. Ya, tema kita kan memang mengikuti tema ibadah Minggu ya di Rabu pertama ini. Nah, di dalam khotbahnya Pak Yoce ada satu kalimat yang saya kutip di sini, mengatakan gini, rasa takut akan menggeser fokus hidup kita. Rasa takut itu akan menggeser fokus hidup kita. Dari percaya dan mempercayakan diri pada Tuhan, menjadi fokus pada ketakutan yang melemahkan kita. Bahwa rasa takut itu akan membuat kita jadi merasa hilang arah gitu ya. Karena yang jadi fokus adalah ketakutannya itu sendiri dan bukan kehadiran Tuhan. Nah, berbicara dan merenungkan tentang tema terang Tuhan yang membawa harapan, Ibu Bapak sekalian, saya merenungkan bahwa apa yang Pak Yoce katakan ini dalam berbagai hal kehidupan kita menjadi benar. Bahwa ketika kita hidup ini berada di dalam masalah, pergumulan, ketakutan, rasa sakit, hal-hal itu kadang membuat kita jadi teralih fokusnya. Kita beralih kepada ketakutan kita. Kita beralih kepada masalah kita. Fokus konsentrasi kita adalah pada sakit kita. Fokus dan konsentrasi kita adalah pada kekurangan kita. Fokus dan konsentrasi kita adalah pada kegagalan kita. Sehingga hal-hal itu yang saya anggap sebagai gelap, gelap itu yang kemudian membuat kita menjadi hanya memperhatikan kegelapan dan lupa untuk melihat terang yang ada. Ya, di dalam film-film buat anak-anak misalnya gitu ya. Kan anak-anak biasanya tuh takut sama kolong tempat tidur atau tidur sendirian saat malam. Nah, Ibu Bapak ya, dulu anaknya masih kecil atau saat cucu-cucu sekarang gitu ya, kan nggak gampang ya mengajar mereka tidur sendirian. Gitu ya. Saya ada ponakan ya, adiknya Kak Clay gitu ya, dari adiknya Kak Clay. Kelas 1 SD ya sekarang.
Lalu kan dia selalu tidurnya tuh dengan mamahnya, papahnya gitu ya, sama adiknya berempat tuh tidur, nggak mau tidur sendirian gitu ya. Ya karena dari kecil kan memang udah itu, tapi mereka mikir ini kan udah kelas 1 SD ya. Jadi udah perlu diajar bobo sendiri supaya berani gitu ya. Jadi nggak kemana-mana ikutin mama papa. Nah terus kemarin ini kena COVID ya dari bulan November akhir tuh ya udah mulai kena COVID nih. Yang kena COVID itu adik ipar saya yang suaminya dengan si ponakan. Jadi mereka akhirnya kan isolasi mandiri di rumah, pisah tuh si papa dengan anak yang kelas 1 ini sama-sama COVID, lalu si mama sama adiknya yang lebih kecil ya masih 3 tahun gitu ya. Jadi pisah rumah. Nah adiknya kakaknya kan dulu suster ya di Siloam, jadi walaupun isolasi mandiri begitu dia mumpuni lah ya untuk bisa merawat gitu ya seluruh keluarganya gitu. Dan tahu bagaimana cara nanganinnya. Nah, yaudah akhirnya begitulah gitu ya sampai sebulan tuh ya baru akhirnya si papa tuh negatif. Nah, si papa negatif tapi anaknya itu ponakan saya masih positif. Gitu ya. Nah, kan jadi pergumulannya ini gimana nih si papa tetap isolasi mandiri di kamar barengan itu anak atau si papa keluar anak sendiri. Akhirnya setelah mereka bergumul begitu ya, mereka memutuskan ini saatnya untuk mengajar anaknya yang kelas 1 SD itu untuk mandiri. Ya itu awal-awal mah mau tidur gitu ya. Oh di pintu aja katanya kasihan gitu ya, kan nggak boleh keluar kamar gitu, di pintu aja ya buka pintu, mama, papa. Gitu ya, takut sendirian gitu ya. Nah, tapi lama-lama karena dilatih gitu ya, lama-lama bahkan dia tahu tuh cara matiin lampu sendiri kalau mau tidur saat malam gitu ya. Atau malam-malam dia mau pipis gitu dia nyalain sendiri lampu, udah berani tuh ya. Sehingga jadi belajar untuk mengusir ketakutan itu gitu ya terhadap kegelapan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, kita dalam kehidupan ini belajar untuk percaya bahwa masalah atau pergumulan sebesar apapun, hal-hal yang bahkan menakutkan kita, itu akan hilang ketika kita terus memfokuskan diri kepada Tuhan. Sebesar apapun masalah kita, segelap apapun gelap yang ada dalam hidup kita, terang Tuhan yang kecil itu cukup untuk mengusir kegelapan. Terang yang berasal dari iman kita, tapi terang yang berasal dari Tuhan sendiri sebagai terang yang sejati. Nah, pada hari ini, ada apa di hari ini? Hari ini adalah hari yang spesial nih Ibu Bapak sekalian sebagai gereja begitu ya. Selain persekutuan dewasa yang kita jalankan, hari ini gereja-gereja itu sebenarnya merayakan sebuah hari yang disebut Hari Epifani. Hari Epifani adalah hari Epifani itu bahasa Yunani artinya penampakan ya. Pewujudan gitu ya, penampakan. Nah, hari ini gereja-gereja di seluruh dunia 6 Januari. Kok 6 Juni? 6 Januari ya. Bener kan ya 6 Januari ya? Apa salah tanggal ya? Di rumah aja kadang-kadang suka salah tanggal. Ketuker-tuker. Ya hari ini 6 Januari adalah hari Epifani. Gereja-gereja itu menghayati peristiwa kedatangan orang Majus dari timur. Nah, dalam peristiwa Epifani ini Yesus itu hadir bagi semua bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi. Kehadiran Yesus bukan hanya bagi gembala, Maria, Yusuf, dengan orang-orang di kota Bethlehem, orang-orang Yahudi, tapi orang Majus yang datang dari jauh, yang nggak kenal sebelumnya dengan segala nubuatan perjanjian lama, ternyata juga memperoleh terang yang dipandu oleh terang dari bintang yang
mereka ikuti sampai tiba di Bethlehem. Nah, biasanya juga Epifani itu untuk menghayati peristiwa pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis. Kita akan menghayati ini, kisah pembaptisan ini di kebaktian hari Minggu nanti. Ya, sekalian perjamuan kudus ya, tanggal 10 nanti, 10 Juni. Ya, baptisan Yesus dan sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudusnya nanti cuma di jam ibadah aja ya, Ibu Bapak. Jam 9 sampai jam 10 kalau mau ibadah pagi, atau bisa ibadah yang sore jam 5 sampai jam 6. Ya. Di luar jam ibadah itu videonya nggak bisa ditonton. Kenapa? Supaya unsur kebersamaan kita terasa. Pada jam yang sama, kita duduk bersama, atau ya tidur gitu ya, kalau yang sakit kan nggak bisa duduk ya. Kita ibadah bersama, perjamuan kudus bersama, makan roti dan anggur bersama, walaupun disediakan masing-masing roti dan anggur. Nah, kita akan merayakan peristiwa baptisan Yesus dan sakramen di hari Minggu nanti. Nah, lalu kalau yang menarik adalah kalau di dalam tradisi Gereja Timur pada hari ini, Ibu Bapak sekalian, gereja-gereja merayakan Epifani itu sebagai sebuah tradisi pemberkatan rumah. Ya, pemberkatan rumah dan pemberkatan sumber air. Jadi ada sebuah simbol doa berkat yang dilakukan untuk memberkati rumah dan sumber air di rumah. Ya, entah karena hari ini Epifani atau apa, hari ini tuh tukang datang ke rumah saya untuk ke pastori benerin itu pelampung geronteng. Pelampung geronteng udah berapa minggu rusak gitu ya, nggak berfungsi tuh ya itunya pelampungnya ya. Jadi iya, airnya mesti dijagain karena kalau enggak pelampungnya nyala terus airnya kebuang aja. Kemarin sempat awal-awal kenapa air keluar terus padahal nggak bocor di mana-mana, ternyata karena pelampungnya itu nggak main ya. Nah, hari ini datang tuh tukang ya, mungkin karena pas nih Epifani gitu ya, datang tuh tukang supaya sumber airnya jadi betul. Ya intermezzo aja itu ya. Ya, di dalam hari Epifani maka merayakan peristiwa kedatangan orang-orang Majus, yaitu sebuah terang yang Tuhan panggil, Tuhan berikan kepada semua bangsa. Nah, terang Tuhan itu juga hadir bagi kita. Terang yang membawa harapan. Nah, lalu apa nih terang kita di tahun 2021? Ya, tadi Bu Puspita dalam doa buka gitu ya mengatakan, wah 2020 dengan banyak masalah khususnya dengan pandemi ini. Nah, kita mungkin sedikit lega bahwa tahun 2020 sudah selesai dan kita punya 2021. Nah, lalu kalau kita bicara tentang terang yang hadir bagi kita, terang yang membawa harapan, apa nih yang membawa harapan bagi kita di tahun ini? Apakah tahun 2021 begitu ya? Orang mengatakan ganti sio nih gitu ya, udah ganti tahun nanti ya. Kalau sekarang tuh, aduh tikus logam memang bener-bener susah banget, berat ya. Lalu orang mengatakan ya bentar lagi Imlek lah udah ganti gitu ya. Apa yang menjadi sebuah pengharapan kita bahwa tahun baru ini kalender baru maka virus hilang tiba-tiba ya enggak juga gitu ya. Bahkan di menjelang akhir tahun kita dikejutkan dengan varian baru dari COVID-19 ini yang sudah nyampe di Singapura dan kayaknya dekat gitu ya sama kita gitu. Jadi apakah tahun baru ini pandemi akan jadi lebih baik? Atau vaksin? Nah, vaksin udah diuji coba, tim-tim medis sudah didata. Oh, petugas klinik kita juga udah pada didata ya, dokternya, susternya gitu ya untuk menerima vaksin dalam waktu dekat ya. Setelah itu kemudian aparat-aparat pemerintahan, setelah itu pemuka-pemuka masyarakat gitu ya. Vaksin gitu ya. Apakah ini menjadi sebuah harapan menjanjikan? Ya, banyak yang berharap ya ini akan jadi sebuah kemajuan dalam medis. Tapi ada juga yang pesimis, iya vaksinnya ditemuin buat COVID, yang varian baru belum ada vaksinnya. Terus vaksin yang ini kapan nyampe ke kita dan sebagainya begitu ya. Masih banyak hal yang mungkin masih mendatangkan pergumulan. Atau harapan itu adalah anggota keluarga baru yang punya cucu ya, mungkin di tahun ini menanti kelahiran anggota-anggota baru, tahun
tahun ini mungkin akan menjalankan pernikahan, atau di tahun ini gitu ya ada hal-hal yang perubahan-perubahan menyenangkan di keluarga. Ada anak yang tiba-tiba punya pacar gitu ya, walaupun pacarannya mungkin secara online gitu ya. Apakah memang kehadiran anggota-anggota baru yang membuat kita punya, oh ini tahun ini akan jadi lebih baik? Atau apa? Banyak hal ya yang mungkin, atau kita mungkin merasakan, oh ya bisa tahun ini lebih sehat gitu. Atau usaha ternyata lebih lancar, atau ada modal untuk mengembangkan pekerjaan kita, atau ada banyak hal yang membawa harapan bagi kita tahun itu baik. Ya. Karena harapan-harapan itu akan membuat kita terus berjalan dengan memiliki sebuah semangat. Namun juga kita menghayati bahwa yang sesungguhnya menjadi terang dan harapan bukanlah soal-soal itu. Tahun baru, vaksin, kehadiran anggota keluarga baru, usaha, pekerjaan, semua itu menjadi terang dan harapan. Tapi terang dan harapan yang sesungguhnya tetap adalah Tuhan. Sehingga ketika segala sesuatu yang tadi gitu ya, nggak dapat ini vaksin gitu ya, ngantrinya panjang amat begitu ya. Apa mesti beli sendiri ke luar negeri gitu ya. Atau juga ternyata ada kondisi sakit yang belum bisa terselesaikan gitu ya. Maka jika kita bergantung, memfokuskan diri kita kepada hal-hal yang ada di sekitar kita, semuanya itu bisa lenyap. Ya. Nah, firman Tuhan mengatakan terang yang sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang menjadi tempat bergantung kita. Maka segelap apapun, walaupun amit-amit gitu ya, tapi segelap apapun tahun 2021 ini nanti, terang Tuhan itu ada bersama kita. Menerangi kita untuk terus berjalan dan melihat setiap hal baik yang ada di sekitar kita. Tuhan memberikan harapan bagi kita bahwa semua hal yang ada dalam hidup kita akan menjadi baik-baik saja. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menjaga kita. Maka selamat terus memasuki 2021 yang sudah beberapa hari ini kita jalani. Dan masih ada 360 hari ke depan yang akan kita jalani dengan terang Tuhan. Menghadapi semua hal, menghadapi semua pergumulan yang ada ke depan adalah terang Tuhan yang menolong kita melihat semua hal baik yang ada dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bu Novita, Ya, Bu Nana. untuk doa syafaat yang tadi Ibu mertuanya Ibu Yunita baru saja dipanggil Tuhan. Oh, Yang Ibu Lydia Lydia Setiawati. Iya, baru saja dipanggil Oh. Tuhan. Bu Jadi Yunita, doanya. Yunita. Ya, Yunita. Oh, Mertuanya Ibu Yunita. oh, turut berduka cita. Ibu Yunitanya masih di sini atau udah? Oh, masih ada ya, tapi mungkin lagi ngurus ini ya. Ya, turut berduka cita Bu Yunita ya untuk Ibu mertua yang dipanggil Tuhan ya, kiranya Tuhan menguatkan seluruh keluarga. Baik, terima kasih Bu Nana informasinya. Kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat Tuhan dalam doa kami. Tuhan, biarlah Engkau terus hadir, menerangi setiap kehidupan kami.
dan kami tidak membiarkan diri kami berada dalam kegelapan, tapi kami melangkah mendekati terang Tuhan dan berpegang pada terang Tuhan, dan kami dapat melewati setiap pergumulan, persoalan, kegelapan di tahun 2021 ini, karena Tuhan, Engkau terus menerangi jalan di depan kami. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Lina Sucipto, Ibu Angel, Penatua Henry Darmawan, Bapak Haryanto yang sedang sakit koma, Ibu Titin Susiani yang sedang sakit tangan kirinya. Kami berdoa juga untuk Ibu Damayanti, Ibu Listiani Sudibyo, dan Mama dari Penatua Erita yang sedang bergumul dengan COVID. Tuhan yang Maha Kasih, kiranya Tuhan Engkau terus menjamah, memulihkan saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi sakit mereka. Semua perawatan, makanan, minuman, waktu istirahat akan menjadi baik kiranya bagi mereka untuk menguatkan mereka. Berkati dan juga kuatkan setiap keluarga yang mendampingi maupun juga mungkin yang mendampingi dari jarak jauh dalam situasi pada saat ini. Kami berdoa, memohon kekuatan dan penghiburan Tuhan bagi Ibu Yunita bersama dengan keluarga besar dari suami, agar kiranya Engkau terus memberikan kekuatan bagi setiap mereka Tuhan di masa-masa duka ini atas berpulangnya Ibu Lydia Setiawati. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau terus hadir menemani mereka. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun dari tanggal 25 Desember sampai 6 Januari, Ibu Natalilo, Ibu Eni Winda, Ibu Sandra, dan juga Ibu Ivon. Dalam usia yang bertambah, maka juga bertambah setiap hal baik dalam kehidupan mereka, dan dalam usia ke depan mereka dapat terus menjadi berkat dan kekuatan bagi banyak orang, dan mereka merasakan sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami dalam situasi menghadapi pandemi ini. Tuhan, biarlah kiranya Indonesia dapat mengatasi secara bersama-sama. Kami menguatkan gotong royong, semangat kekeluargaan kami di masa-masa ini. Biarlah kiranya aparat pemerintah bisa punya hikmat untuk memutuskan langkah-langkah terbaik, aparat keamanan dapat menolong agar segala sesuatu dapat menjadi aman di dalam kehidupan berbangsa kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk aparat hukum kiranya dapat menegakkan keadilan dengan tepat. Kami berdoa juga Tuhan untuk kesadaran masyarakat di dalam situasi pandemi yang ada, biarlah kiranya dapat semakin meningkat. Kami berdoa ya Tuhan untuk lingkungan kami masing-masing, untuk lingkungan sekitar RT, RW, tetangga-tetangga kami Tuhan, yang mungkin sedang ada yang bergumul juga dengan sakit COVID, atau yang juga sedang menanti hasil, atau yang sudah pulih. Tuhan, biarlah kami bisa bekerja sama, dapat saling tolong-menolong, dapat memiliki empati, untuk bersama-sama menghadapi hal ini dengan sebaik-baiknya, dan biarlah kiranya kami dapat terus ya Tuhan, menjalankan setiap hari-hari kami dengan semangat, dengan harapan bahwa Engkau adalah Tuhan yang terus beserta dengan kami. Tuhan, biarlah Engkau berkati kiranya seluruh keluarga kami, mereka yang bersama-sama dengan kami maupun mereka yang terpisah oleh jarak dan tempat. Lindungi kami Tuhan, sertai kami, terangi kami, agar kami dapat terus menjalankan kehidupan kami setiap hari dengan yakin dan percaya bahwa akan ada hal baik setiap hari yang akan kami alami bersama dengan Tuhan yang menerangi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya Bu Novi. Sama-sama. Bu Yunita turut berduka, Bu Yunita. Terima kasih. Terima kasih untuk Pendeta Novita yang sudah memberkati kita lewat firman yang menjadi pembelajaran kita pada siang ini. Biarlah firman Tuhan menjadi pegangan kita dalam menjalani hari-hari kita ke depan.
sebagai terang. Tuhan memberkati terus pelayanan pendeta Noh kita dan keluarganya dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita membawa persembahan syukur kita sebagai ayat pengantar persembahan. Kita terambil dari Kolose 3 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Persembahan dapat diberikan dengan cara pertama, bisa dikumpulkan dalam amplop tersendiri dan dibawa saat kita sudah dapat beribadah kembali di gedung gereja. Kedua, melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Persembahan diakhiri dengan angka 5, tetapi sepertinya katanya ada kesulitan, mungkin bisa dihilangkan atau ya diberi kode sebagai persembahan dari Komisi Dewasa. Ketiga, dengan scan QRIS, kode ada di samping yang tertera di layar HP kita. Demikian cara persembahan yang bisa kita lakukan. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita lewat satu pujian yang indah ini. Kita persilakan untuk Bu Silvi membawakan doa persembahan. Apakah Bu Silvinya ada? Ada. Siap. Oke, makasih Bu Silvi. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan padamu Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu pada kami semua. Dan saat ini, pada Rabu pertama bulan Januari di tahun 2021, kami telah memulai kembali persekutuan dewasa di tempat ini secara online by Zoom. Dan saat ini kami membawa persembahan yang semuanya berasal daripadamu, dan biarlah persembahan ini dapat berguna dan dikelola dengan baik oleh majelis jemaat dan dapat memuliakan nama Tuhan. Akhirnya doa ini hanya kami panjatkan hanya dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Silvi untuk doa persembahannya pada pagi ini untuk kita semua. Sekarang tiba di penghujung persekutuan kita. Mari kita jalani hari-hari ke depan kita dengan terus bersandar dan percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah terang yang memberi pengharapan yang pasti untuk orang-orang percaya yang dikasihinya dan mengasihinya.
Saya akan mengutip satu kata bijak, yaitu di mana masa lalu tak perlu disesali, karena tak akan bisa kembali. Masa depan tak usah dirisaukan, karena bersama Tuhan Yesus selalu ada harapan, dan kita akan baik-baik saja. Jangan pernah menyerah, dan temukanlah ribuan alasan untuk tetap berjuang menjadi awal yang baru. Dan jangan lupa menjadikan hidupmu lebih bermakna dan bermanfaat bagi sesama di tahun 2021 ini. Selamat menyongsong tahun baru 2021 ini. Kata-kata bijak ini saya ambil dari tulisan Bu Iting atau Bu Kristina pada tanggal 1 Januari di WA-nya Persekutuan Dewasa. Mari kita hidup benar dalam terang pengharapan di dalam Tuhan, seperti pujian di akhir persekutuan kita pada siang ini. Hidup kita yang benar. Setelah itu, persekutuan kita setelah pujian akan ditutup dengan doa berkat oleh Pendeta Novita. Terima kasih. Mari kita naikkan pujian hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami akan meneruskan kehidupan kami di hari ini, juga dalam hari-hari kami ke depan. Dan biarlah kiranya kami mengisi setiap hari kami dengan ungkapan syukur kami kepada Tuhan, karena Engkau adalah sumber harapan kami yang sejati, yang selalu ada dan menemani kami melewati setiap hari-hari kami. Di pagi hari ini sebagai persekutuan dewasa, biarlah kami kembali diingatkan
kembali diteguhkan, kembali merasakan bahwa Engkau menerangi kehidupan setiap kami. Dan banyak hal yang akan menjadi baik. Kami lihat, kami jalani, karena Engkau Tuhan hadir bagi setiap kami, bagi dunia ini. Besertalah Tuhan dengan kami di hari ini dengan setiap aktivitas yang akan kami jalani dalam kehidupan bersama keluarga, teman, sahabat, di dalam setiap hal yang akan kami terus tekuni. Kiranya segalanya menjadi baik adanya karena Engkau beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati Bu Bapak sekalian. Terima kasih Bu Novita. Terima kasih semua Bapak-bapak, Ibu-ibu Semua. telah ikut dalam persekutuan Kita. pada pagi ini. Bu Novita, makasih juga. Terima kasih Bu Novita dan teman-teman semua. Mas Selvi, Pendeta Roni, Bu Tea, dan semuanya. Selamat tahun baru sekali lagi. Tuhan berkati. Ada pengumuman ya untuk minggu depan persekutuan dewasa akan tanggal 20 Januari 2021 dengan tema New Year New Hope akan dibawakan oleh Pendeta Refro CH Panambunan dari GKI Bungur. Dan liturgosnya adalah Ibu Kristina, doa persembahan oleh Ibu Yani Yeremia. Demikian. Bu Ella, apakah ada pengumuman tambahan? Foto nggak nih? Foto sama-sama nggak? Oh, mau foto sama-sama. Ya, Apa nanti nih yang sebentar mau jam fotoin? 1 siang untuk pengurus KD ada rapat. Iya, untuk kepengurusan